Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya akan jelaskan tentang hukum Newton kedua, ya. Masih dengan Koedo dari Focus Study Club. Hukum Newton 2, simpelnya seperti ini kalimatnya. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada bendanya itu tidak nol ya, jumlah resultan gayanya, maka benda akan bergerak dengan percepatan tertentu. Jadi di sini mulai muncul ada percepatan yaitu A lambangnya. Maka rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Oke. Contoh. Contohnya simpel, ada gaya F1 ke kanan 20 Newton, F2 ke kiri 5 Newton. Pada benda 2 kilo, masanya 2 kilo, yang ada di atas meja, gitu ya. Pertama percepatannya dulu. Kita lihat, kalau ini kita logika dulu ya. Harus pakai logikanya dulu. Kalau ditarik ke kanan 20, terus ditarik ke kiri 5, pasti akan gerak dong ke kanan. Karena yang ke kanan lebih besar, gitu ya. Jadi pertama kita pakai dulu sigma Fx sama dengan M kali A, gitu. Sumbu X-nya, ya. Yang ke kanan 20 Newton. Jadi gini. Kita udah simpulin bahwa dia gerak ke kanan dari hasil analisanya, ya kan? Analisa dasar lah, logika dasar. Gerak ke kanan, jadi gaya yang searah dengan arah gerak, gitu ya. Gaya yang searah dengan gerakan itu positif, gitu. Ya. Jadi yang geraknya ke kanan, yang ke kanan yang F1. Jadi di sini plus F1 min F2, F2-nya kan berlawanan ya. Sama dengan M kali A. Gitu cara pakainya. Jadi F1-nya 20 min 5 sama dengan 2 kali A. 15 sama dengan 2 kali A, A-nya 7,5 meter per second kuadrat. Seperti itu. Melihat dia geraknya dengan percepatan berapa. Itu untuk yang A, berapa percepatannya. Kalau yang B, ini kan geraknya ke kanan kiri ya, bukan ke atas bawah. Sebenarnya di sini ada gaya lain kan ya, ada W ke bawah dan ada N ke atas. Lengkapnya seperti ini. Jadi untuk mencari gaya normal itu N adanya di sumbu Y, dan benda ini di sumbu Y tidak bergerak. Gerakan kanan kiri ya, bukan atas bawah ya. Jadi di sumbu Y kita pakainya tetap sigma Fy sama dengan 0. Gitu. Jadi plus N min W sama dengan 0. N akan sama dengan W. W itu M kali G. Jadi 2 kali 10. 20 Newton. Gitu. Ya. Jadi kalian tentuin bergeraknya di mana? Gerak ke kanan berarti sumbu X, sigma Fx M kali A. Sumbu Y-nya diam. 0. Kalau misalnya geraknya di sumbu Y, ya nanti sigma Fy-nya yang M kali A. Sigma Fx-nya yang 0. Kira-kira seperti itu. Ya. Contoh lagi. Nah, seperti ini hukum Newton 2. Ada dua benda nih, A sama B. 5 kilo sama 1 kilo. Kita gambar dulu ya gayanya ya. Berarti di benda A, saya pakai warna biru. Ada WA sama ada T. Gitu ya. Di benda B saya pakai warna ungu, ada WB sama ada T. Nah, jadi gini aja cukup. T-nya kan tadi kita udah bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau katrol begini gimana. Nah, kira-kira kayak gini nih. Gambar gaya yang bekerja di situ. Terus kamu mulai pikir, ini gerak nggak bendanya? Sistem secara mereka bergerak nggak? Yang kiri ini kan lebih gede ya, 5 kilo ya. Yang kanan lebih kecil. Jadi pasti akan bergerak dong. Ya kan? Yang 5 kilo ini akan jatuh ke bawah. Gerakannya akan ke bawah. Yang 1 kilo akan ke atas. Gitu. Oke. Nah, karena ini kasusnya dua benda, berarti kita harus analisanya
masing-masing. Benda A sama benda B, gitu. Yang ditanya nanti percepatannya berapa. Untuk benda A, kita lihat benda A. Yang ini, yang kiri doang. Ya. Sigma F Y sama dengan M kali A. Sigma F Y-nya yang searah sama pergerakan yang positif. Geraknya kan ke bawah. Berarti di sini WA min T sama dengan M kali A. WA itu M kali G kan? MA kali G min T sama dengan MA kali A. Masukin datanya ya. MA-nya 5 kilo, 5 kali 10 min T sama dengan 5 kali A. Nah, jadi dari sini kita bisa rapikan T itu adalah 50 min 5A. Simpen dulu. Gitu. Masih ada dua variabel yang kita belum tahu, T sama A. Lalu kita analisa benda B. Sigma FY sama dengan M kali A, sama secara ininya ya. Sigma FY-nya dibuka karena yang benda B ini geraknya ke atas. Berarti T min WB. Jangan kebalik ya. Sama dengan MB kali A. T-nya bisa diganti langsung nih. 50 min 5A. Substitusi ke situ. Ya. WB-nya M kali G kan. 1 kali 10. Sama dengan 1 kali A. Jadi 50 min 5A min 10 sama dengan A. Jadi 6A sama dengan 40. Ya. Berarti A-nya 20/3 meter per second kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada satu benda saja seperti yang ini, ya kita analisa satu benda, bisa sumbu X bisa sumbu Y. Kalau dua benda, ya dua benda masing-masing dianalisa sendiri-sendiri. Kebetulan di kasus yang ini nggak ada sumbu X, jadi setiap benda cuma ada sigma FY-nya aja, nggak ada sigma Fx-nya. Ya. Seperti ini contoh soal-soal hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 1 untuk benda diam, hukum Newton 2 untuk benda bergerak. Gitu. Ya, demikian penjelasannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.